datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Hai, senang sekali saya Paskali Sesuari kembali menjumpai Anda, Paradiser dan juga Paradise People dalam Paradise Indonesia Talks, perbincangan seru persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk yang akan membahas banyak sekali topik-topik menarik mulai dari perusahaan, bisnis, gaya hidup, tren properti dan juga topik-topik menarik lainnya. Nah, saya tentu nggak sendiri, saya akan ditemani oleh tokoh-tokoh inspiratif yang siap membagikan kisah sukses dan juga tips-tips insightful untuk Anda, Paradiser dan juga Paradise People. Nah, di episode kali ini saya akan berbincang dengan Pak Agus Sulistyo yang mungkin kalau Anda ingat pernah muncul di salah satu episode podcast Paradise Indonesia Talks beberapa waktu lalu. Nah, sekedar informasi Paradiser dan juga Paradise People, Pak Agus Sulistyo merupakan co-founder dari PT Indonesian Paradise Property Tbk dan juga pernah menjabat sebagai Presiden Director dan juga CEO selama 18 tahun. Dan saat ini Pak Agus Sulistyo menjabat sebagai Komisaris INPP. Senang sekali karena dalam episode Paradise Indonesia Talk kali ini Pak Agus sudah bisa hadir langsung berbincang dengan saya pada episode kali ini. Halo Pak Agus, apa kabar? Baik Riri. Sudah kembali lagi dari New Zealand? Iya. Oke. Sudah kembali. Senang Pak, happy kembali ke ibu kota? Senang, karena bagaimanapun juga saya kembali ke rumah. Ini rumah kedua saya. Benar, ya. Kembali ke rumah lagi ya. di Jakarta. Sudah berarti sekitar 2 tahun ya Pak dari 2020? Iya, betul 2 tahun Riri. Oke. Ada yang berubah nggak sih Pak ngelihat 2020 ketika itu kan Bapak istilahnya terjebak ya di New Zealand, nggak bisa pulang lagi ke Indonesia karena lockdown. Lalu sekarang 2022 ada kondisi yang berbeda, ada new normal setelah pandemi. Apa yang Pak Agus lihat di 2 tahun yang berbeda ini? Ya, ada banyak perubahan ya, banyak yang berbeda dibandingkan tahun 2019. Kalau saya lihat dari teman-teman di kantor ya, keluarga saya di kantor ini, keceriaannya masih sama seperti tahun 2018 dan sebelumnya. Mereka tuh masih ramai, kalau kerja juga masih bisa ketawa-tawa. Saya merasakan itu kebahagiaan ya, melihat mereka tuh bekerja dengan semangat yang sama. Tetapi yang saya lihat memang dalam value-value yang dijalankan, yang dulu kita pernah perjanjikan untuk itu bisa dijalankan di lingkungan organisasi ini, kok sepertinya saya melihat ada sedikit kemunduran. Jadi misalkan satu contoh yang saya lihat, dalam 2 bulan terakhir ini selama saya di sini, kok sepertinya saya lihat anak-anak di sini ini kok kedisiplinannya agak mundur. Kalau setiap pagi saya masuk kantor, begitu saya masuk ruangan, saya nengok kanan, kok sepertinya itu kursi baru terisi 50%, 50% itu kemana gitu. Padahal dulu biasanya kalau namanya jam 8 pagi itu sudah terisi 100%. Nah, lalu saya juga dalam 2 bulan ini banyak berdiskusi dengan anak-anak di sini, secara one-on-one, menanyakan bagaimana kabarnya, apakah ada keluhan, ada yang mau disampaikan dan sebagainya. Saya juga menangkap kesan dari pembicaraan-pembicaraan seperti itu, kok ada keluhan tentang masalah hambatan dalam berkomunikasi. Sepertinya komunikasi ini yang sekarang ini kok tidak lancar seperti komunikasi yang terjadi di masa lalu. Lalu juga dikeluhkan dari mereka, Pak, sekarang ini sulit ya Pak, ya teamworknya Pak. Kita mau minta data sesuatu, kok sepertinya mereka juga yang departemen lain kok masih rasanya nggak mau memberikan dan sebagainya. Nah, saya berpikir, lalu dari situ saya mencoba merefleksikan diri ya, dalam 2 bulan ini setelah pertemuan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Lalu saya sampai pada satu pemikiran, oh mungkin kejadiannya adalah demikian. Karena 2 tahun ini kan pandemi ya Riri ya. Dimana dalam 2 tahun pandemi ini, memang kan tim di kantor itu bekerjanya bergantian. Ada yang work from office, ada work from home. Nah, karena mereka tidak rutin bekerja di kantor, ini sepertinya mempengaruhi value-value yang sudah ditanamkan selama ini. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah ditanamkan, sepertinya ini berpengaruh. Ya. Nah, juga di satu sisi yang saya juga lihat ternyata pada saat saya berdiskusi dengan HR, saya mendapatkan informasi bahwa jumlah karyawan, saya tanya jumlah karyawan di sini sekarang berapa ya? Saya bilang,
143 orang. 143 orang, berapa orang yang masuk during pandemi? Jadi selama 2 tahun terakhir. 142. Ternyata dikatakan, oh yang masuk dalam 2 tahun terakhir ini adalah 43. Lalu dari situ saya menarik kesimpulan, oh ini merupakan salah satu alasan. Orang-orang baru itu pada saat masuk kerja, mereka belum mengenal budaya yang sebenarnya yang kami inginkan seperti apa. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja bersama-sama dengan tim yang lama. Kan masuk itu pada saat pandemi ya. Mengenal anggota timnya mungkin baru separuh. Bahkan lucunya ada yang masuk dan bahkan sampai keluar pun saya juga belum pernah mengenal. Kami hanya pernah bertemu dalam forum meeting Zoom. Betul. Nah, kalau orang baru ini masuk dan belum mengenal budaya perusahaan, pasti bagaimana juga akan menemui kesulitan. Nah, inilah saya merasa, oh mungkin faktor-faktor inilah yang mengakibatkan ini kondisi yang dikeluhkan itu terjadi pada hari ini. Sekarang kan sebenarnya pandeminya sudah mulai membaik ya Pak, makanya perusahaan-perusahaan mulai menerapkan WFO lagi. Tapi untuk bisa menerapkan budaya yang mungkin sempat terkikis selama 2 tahun ini, adakah yang harus berubah perlakuannya sekarang? Ya, saya mencatat ada satu perkembangan yang muncul selama pandemi ya, yaitu budaya meeting menggunakan media online. Bagus sekali bahwa ini merupakan satu sarana untuk kita dalam bekerja. Dan saya juga secara aktif tiap hari selama pandemi itu masih bisa berkomunikasi dengan yang lain dengan media online ini, meeting-meeting dari pagi sampai sore dan sebagainya. Nah, sekarang dalam keadaan di mana kita sudah kembali pada era new normal, pertanyaannya adalah dengan media online ini sebenarnya apakah masih bisa dipakai atau tidak? Saya mengatakan ini bisa dipakai, tetapi ada satu kekurangan, ada sisi negatif dari media-media online ini adalah apa? Kalau kita berinteraksi dengan media online, itu di dalam mindset kita, ini sebenarnya kita tidak berinteraksi dengan people, kita berinteraksi dengan alat. Sehingga dari situ perasaan sense of urgency-nya itu juga terhadap isu yang sedang dibahas itu nggak bisa didapat. Oke. Jadi emosi tidak bermain dalam itu karena kita berada dengan alat. Belum lagi pada saat kita meeting mungkin banyak distraction dari samping ya, apalagi kalau meeting dari rumah gitu. Mungkin ada gangguan dari anak, ada gangguan dari sekelilingnya. Belum lagi kita kemudian lagi tidak mau fokus, kita tutup videonya. Nah, itu membuat hasil meeting itu tidak efektif. Maka pada saat kita sudah mulai dengan kembali era new normal, saya waktu itu juga melihat sepertinya teman-teman di kantor ini kok masih terbawa dengan pola pada saat pandemi. Mereka masih suka meeting itu dengan media online itu. Bahkan yang lucunya lagi, Riri, meetingnya ada 3-4 orang di ruangan, kebetulan di ruangan kerja kami kan hall ya, di meja masing-masing hanya berjarak mungkin 1 meter, 2 meter, tapi menggunakan media online ini. Kan lucu ya. Nah, saya mengatakan, jangan lupa loh, kita balik kepada cara yang sudah biasa. Lebih baik kita berkumpul di ruang meeting, kita berinteraksi secara face to face. Kenapa? Dengan kita berinteraksi secara face to face, itu pembicaraan bisa lebih hidup, interaksinya juga lebih efektif, bisa lebih detail. Kalau media online kan kita harus tunggu. Ya, kalau yang pihak lawan sedang menyampaikan pendapat kan kita nggak bisa langsung masuk, kita mesti tunggu sampai dia bisa selesai satu demi satu. Tapi dalam pembicaraan secara face to face kan lebih hidup. Kalau misalkan sedang ada seseorang menyampaikan pendapat, lalu kita mau menyanggah atau apa kan juga lebih mudah. Satu. Kedua juga keterikatan kita. Ini menunjang pada terbentuknya suatu budaya. Budaya kita juga bisa lebih terbentuk dengan berhubungan secara face to face. Jadi jangan terlanjur keenakan dengan adanya media online yang kita bisa nikmatin during pandemi itu dengan cara kita kembali kepada sistem yang lama, gitu lah. Oke. Jadi kombinasi, Riri ya. Jadi tetap sebisa mungkin kita duduk di satu meja yang sama, kita diskusikan sehingga semua orang juga fokus dalam pembicaraan, nggak dibuat lagi sebagai satu sambilan ya, sehingga nanti hasilnya juga nggak bisa optimal.
Nah, tetapi untuk teman-teman yang kebetulan tidak di lokasi yang sama, masih bisa dilibatkan dengan menggunakan media online ini. Gitu. Jadi contohnya seperti beberapa waktu mendatang dari tim SR juga akan mengadakan training. Dalam training itu juga melibatkan dari kantor-kantor cabang kami ada di kota-kota lain. Nah, jadi untuk yang di Jakarta ya bisa duduk di ruangan ini, yang di cabang lain nanti bisa menggunakan media online. Jadi mereka mendapatkan informasi yang sama dari tempat dimanapun juga, gitu. Okay. Karena kalau sekarang kan orang mikirnya Pak, sekarang kerja bisa di mana aja kok, nggak perlu di kantor, bisa di kafe, bisa di rumah, toh outputnya sama-sama aja gitu. Tapi ternyata tetap ada yang hilang dan yang penting yang harus tetap dikembangkan adalah soal kehangatan tadi ya Pak, membentuk sebuah keluarga di perusahaan. Betul. Karena saya meyakini tidak mungkin kita tuh mengajarkan budaya dengan hanya disampaikan dalam bentuk training, disampaikan secara verbal. Saya meyakini itu tidak akan terjadi. Jadi yang bisa terjadi dan membutuhkan satu proses untuk memahami budaya perusahaan itu seperti apa adalah dengan cara bekerja bersama-sama, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang sudah mempraktekkan itu dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, itu baru lama-lama orang itu akan terbiasa. Jadi akhirnya akan tahu, oh inilah passion. Lalu dari situ dia juga akan merubah cara kerjanya, value yang dia miliki untuk menyesuaikan dengan value yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi kenapa Pak itu penting banget? Dan gimana caranya supaya karyawan yang bekerja di INPP ini akhirnya bisa mewujudkan budaya yang sudah dibentuk oleh INPP? Saya merasa budaya itu penting sekali, Riri ya. Organisasi bisnis pasti tujuannya adalah mencari laba, pasti. Karena dengan laba itulah bisa membiayai untuk growth, untuk makin membesar. Itu kan tujuan bisnis pasti ya. Tetapi sebuah organisasi bisnis yang tidak memiliki budaya yang kuat, itu berada dalam posisi yang sebenarnya rapuh. Rapuhnya demikian. Karena orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut, berarti motivasi waktu masuk ke situ mungkin dia hanya motivasinya karena pada saat dia waktu itu mencari pekerjaan, kebetulan tidak ada opportunity di luar, yang memberikan opportunity adalah INPP saja, mau tidak mau mereka mungkin masuk. Nah, mungkin dengan gaji yang katakanlah mungkin mereka tidak 100% puas ya, atau katakan suatu saat ada orang yang, oh ya saya mau masuk INPP karena pada saat kita ada kecocokan mengenai kompensasi yang diberikan. Nah, tetapi hati-hati, pada saat seseorang itu bekerja di dalam perusahaan dengan kondisi hanya semata-mata dorongannya adalah faktor kompensasi saja, itu adalah rapuh. Kenapa? Karena pada suatu saat, bila mana ada perusahaan lain yang menawarkan dengan kompensasi lebih tinggi, dengan demikian gampang orang ini akan pindah. Perusahaan itu tidak dirasakan lagi sebagai satu home. Perusahaan itu hanya saya mengatakan dengan bahasa yang agak tajam, perusahaan itu dinyatakan seperti rumah sewa atau rumah kontrakan. Pada saat saya senang tinggal di sini, saya akan stay. Saya merasa tidak senang, saya akan pindah. Nah, untuk bisa menjadikan rumah itu home, apa yang harus dilakukan? Mengembangkan budaya perusahaan, yang mana budaya itu memang bisa mengikat ini semua. Nah, jadi menurut pandangan saya, budaya perusahaan itu sebenarnya adalah roh yang mengikat kebersamaan karyawan ini untuk dia bisa stay di perusahaan tersebut. Dan kalau budayanya kuat ya Riri, dan saya mengamati beberapa perusahaan yang mempunyai budaya yang kuat, faktor kompensasi bukan menjadi satu alasan utama seseorang untuk bertahan. Nah, tapi Pak, kalau bicara soal budaya tadi, ada karakter yang cukup berbeda dengan generasi yang sekarang sedang bekerja, yang generasi produktif, yaitu milenial dan Gen Z. Mereka lebih mobilitasnya tinggi, mereka lebih ambisius, kalau ada opportunity mereka ambil gitu. Nah, bagaimana budaya itu, apakah bisa diterapkan ke generasi milenial dan generasi Z yang sekarang sedang produktif bekerja di perusahaan? Menurut pendapat saya bisa.
Jadi dulu pada saat saya masih menjadi CEO di perusahaan ini, saya memang mengupayakan selalu untuk dekat kepada karyawan saya. Sehingga saya juga sering membuka kesempatan untuk kami itu saya bisa bertemu secara one on one untuk mendiskusikan apakah mereka itu ada keluhan, mereka ada usulan, ada kritik atau ada apa, sehingga dari situ keterbukaan itu yang kita bangun diharapkan itu sudah bisa untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Nah, dalam kesempatan diskusi one on one itu memang saya juga tanya pada mereka anak-anak muda ini, kan di luar itu ada opportunity yang lebih bagus. Mungkin mereka menjanjikan satu package yang salary yang lebih bagus dibandingkan kami, ya. Apalagi sekarang kan banyak startup company ya, Riri ya. Startup company itu kan package-nya bagus, lebih bagus. Saya harus akui. Nah, apakah kamu nggak tertarik untuk pindah? Tapi mereka mengatakan enggak, Pak. Nah, kenapa enggak? Saya mengatakan orang bukankah hidup itu ya masih membutuhkan satu kompensasi, membuat sesuatu yang lebih lah. Tidak, Pak, kami sudah cocok dengan kultur yang dikembangkan perusahaan ini. Kita lebih sudah seperti merasa ini kayak keluarga gitu. Nah, jadi dari situ saya menarik kesimpulan, oh kalau gitu sebenarnya budaya ini betul-betul bisa mengikat mereka. Nah, juga ada yang pada saat resign, satu saat saya pernah beberapa waktu yang lalu saya ditelepon, kebetulan saya masih di New Zealand ya. Saya ditelepon dan anak ini mengatakan, saya pamit Pak, saya mau resign. Nah, saya tanya, kenapa kamu resign? Dapat offer lebih bagus ya? Sebenarnya bukan itu Pak alasannya. Nah, alasannya karena dia merasakan ada kekosongan. Ya mungkin akibat dari work from home itu ya. Ada satu perasaan kekosongan. Ini kok sepertinya kalau dulu tuh enak Pak ya kerja, tapi kalau sekarang dalam 2 tahun ini kok sepertinya ini. Ya karena kamu kerja di rumah, saya bilang begitu. Jadi kamu nggak berinteraksi dengan teman-teman. Tapi ya itulah yang sebenarnya memberikan satu keyakinan pada saya bahwa budaya itu sebenarnya bisa mengikat. Apakah itu berarti harus ada sosok di perusahaan itu yang bisa menjadikan jadikan contoh ya oleh para karyawan untuk menerapkan budaya tersebut? Harus ada, harus ada. Kenapa? Untuk menjalankan atau mengajarkan orang sebuah budaya itu harus ada role maker-nya. Harus ada sosok yang bisa menjadi panutan mereka. Bahwa oh inilah sebenarnya sosok inilah sebenarnya dalam perilaku sehari-harinya pada saat bekerja itu mencerminkan nilai-nilai membawa profesionalisme, oh passion juga dia kalau kerja, oh orangnya juga memberikan komitmen yang tinggi, lalu juga mutan tinggi. Nah ini secara efektif untuk mengajarkan dan sosok itu harus seorang pemimpin, harus mulai dari atas Riri. Kenapa kok saya mengatakan pemimpin itu harus meyakini? Pada saat saya masih menjadi CEO, ada salah satu chief di sini mengatakan begini pada suatu saat meeting, Pak Agus ini orang yang paling ngotot untuk menyebarluaskan soal budaya perusahaan. Udah pokoknya kalau soal budaya Pak Agus sih suruh ngomong dah. Saya bilang iya, kenapa saya ngotot? Karena saya adalah salah satu orang yang ikut merumuskan budaya tersebut. Dan saat itu saya menjadi CEO Riri, berarti saya kan orang nomor 1. Nah, kalau bukan saya yang ngotot untuk mengajarkan, untuk menunjukkan budaya yang budaya yang dimaui perusahaan seperti apa, siapa lagi, gitulah. Itu keyakinan saya. Jadi harus mulai dari yang atas, yang meyakini, lalu menularkan, baru ke bawah. Karena tidak mungkin budaya itu muncul datang dari bawah. Itu harus dari atas turun ke bawah. Tapi kan biasanya Pak di setiap perusahaan tuh ada divisi yang biasanya disebut internal audit gitu ya Pak. Dia biasanya juga memberikan fungsi kontrol gitu. Nah nanti kalau ada 2 gitu bingung nggak sih Pak karyawannya? Itu adalah tidak mungkin terjadi dualisme dan tidak menggantikan fungsi seorang pemimpin. Saya selalu menekankan kepada kawan-kawan di sini ya, dari sejak dulu. Pertama, seorang pemimpin itu harus dekat dengan bawahan. Kalau kita tidak dekat, bagaimana kita bisa mengenali sebenarnya aspirasi yang datang dari bawahan?
nggak mungkin. Jadi dia harus dekat dan dalam mindsetnya ini jangan dianggap tim saya ini adalah sebagai bawahan. Tapi tim ini adalah merupakan anggota dari satu tim, teamwork. Mindsetnya harus demikian dulu. Dan saya membutuhkan kehadiran dia di dalam organisasi ini. Itu mindset itu harus ada dulu. Nah, kalau mindset itu ada, maka kita baru bisa mendekatkan diri dengan karyawan. Satu. Nah, pada saat kita sudah mendekatkan diri dengan karyawan, lalu karyawan juga tidak bisa dikatakan demikian, oh nanti ada pekerjaan kamu ini, jalankan ya. Itu namanya koordinator, hanya membagi tugas saja. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Seorang pemimpin bukan itu. Seorang pemimpin harus melakukan, saya selalu mengatakan, fungsi coaching. Coaching itu apa, Riri? Coaching itu adalah membimbing si bawahan, membimbing tim ini untuk bisa bekerja sesuai dengan apa yang saya mau. Dan sekaligus memberikan direction. Ini loh cara kerjanya itu begini. Arahnya mesti begini ya. Nah, kalau itu sudah dijalankan, lalu bukan berarti, ya sudah, saya sudah ajarkan, kamu jalankan ya. Bukan begitu. Tetapi kita juga harus sebagai pemimpin, kita juga harus menyediakan waktu untuk memonitor, mengontrol. Apakah yang dikerjakan dia itu masih sesuai dengan apa yang saya harapkan. Atau jangan-jangan dia sudah pindah jalur, karena dia mungkin ketidaktahuan, tanpa sadar atau apa. Nah, kita harus mengembalikan pada jalur yang sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan Riri tadi mengenai fungsi internal audit. Fungsi internal audit tidak menggantikan fungsi kontrol yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus menjalankan coaching dan kontrol, itu sudah hakikatnya tugas seorang pemimpin. Nah, internal audit itu hanya melengkapi. Internal audit itu adalah membuatkan suatu sistem kerja yang bisa menjadi acuan untuk semua orang dalam bekerja. Dan sekaligus memonitor apakah sistem kerja yang dibuatkan itu sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Dan kalau tidak, diingatkan, ini masih ada kekurangan. Visi saya adalah seorang internal audit, bukan untuk mencari kesalahan orang. Ini yang dari awal mula selalu saya kembangkan. Ada perusahaan yang, dan saya pernah bekerja di perusahaan itu, yang internal auditnya itu adalah departemen yang betul-betul ditakuti oleh departemen lain. Kenapa? Karena begitu internal audit datang, itu tujuannya adalah untuk mencari kesalahan. Nah, kalau saya di sini saya katakan, jangan demikian, visinya bukan itu. Internal audit itu sebenarnya adalah tujuannya untuk menunjang departemen lain bisa bekerja dengan benar, dengan cara membuatkan satu prosedur kerja, sistem kerja, SOP, dan membantu monitor. Tapi jangan dalam visi dari internal audit department ini, mindsetnya adalah saya harus nangkep pencuri. Nah, itu pemikiran yang menurut saya keliru. Nggak boleh itu. Karena jadi karyawan juga jadi untuk bekerja malah jadi ketakutan, betul, khawatir. Betul. Nah, lalu dari situ kalau yang terjadi ada budaya mau dikembangkan hancur. Karena orang bagaimana mau merasa bekerja di perusahaan INPP ini adalah dirasakan sebagai rumah, nggak akan terjadi lagi. Kenapa? Dia disuruh tinggal di rumah dan dia tinggal dalam keadaan takut. Kan Riri juga merasakan ya, suruh tinggal satu rumah, tapi Riri merasanya takut nih, sendirian. Terus sudah gitu sepertinya ada sesuatu yang menghantui. Apa enak kan nggak enak, gitu lah. Nah, jadi nggak cocok. Jadi budaya itu yang selalu internal audit itu harus tahu ini budaya yang dikembangkan, ini visinya juga harus menunjang juga, gitu. Tapi yang menarik Pak, ini kan karena budaya yang Pak Agus ingin kembangkan di INPP adalah sebuah budaya kehangatan dan kekeluargaan yang tentu butuh interaksi. Tapi sekarang karyawan juga sedang beradaptasi Pak, dari yang tadinya WFH udah 2 tahun, sekarang WFO, kembali ke kantor. Ada adaptasi yang dilakukan karyawan, nah bagaimana adaptasi dari budaya yang sudah Pak Agus bangun ini bisa masuk dijalankan oleh karyawan yang saat ini juga sedang switch dari WFH ke WFO? Perlu waktu sedikit, tapi saya optimis ini tidak akan lama. Karena apa? Saya merasa tim saya, karyawan saya yang karyawan-karyawan yang lama, mereka sebenarnya sudah tahu apa yang diharapkan perusahaan dari diri karyawan. Budaya apa yang mau dikembangkan mereka sebenarnya tahu.
Hanya mungkin karena faktor WFH dalam 2 tahun ini yang membuat mereka kehilangan momentum itu. Karena mereka tidak bisa lagi berinteraksi dengan yang lain. Kalau berinteraksi mungkin dengan tim tertentu saja, karena 50% kerja di kantor, 50% kerja di rumah ya. Mungkin dia ketemunya dengan si A begitu, tapi tidak pernah ketemu dengan si B gitu ya. Nah, sekarang dalam keadaan ini sudah berkumpul lagi semua, saya yakin itu bisa dikembalikan. Jadi komitmen-komitmen yang kita pernah bangun di awal selama bertahun-tahun yang kita sudah pernah upayakan dan kita sepakati bersama yang kita mau kembangkan dalam organisasi ini, ada profesionalisme, ada passion, ada high commitment, ada teamwork. Saya rasa ini hanya tinggal mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali, dan paling adalah tugas dari para pemimpin yang sekarang adalah memfasilitasi supaya ini proses ini berjalan. Satu contoh yang bagus, kemarin ada satu pemikiran dari Pak Antoni ya. Kebetulan kan perusahaan mengadakan survei untuk mengetahui sebenarnya pendapat karyawan terhadap perusahaan saat sekarang. Itunya bagus, relatif bagus. Tapi memang ada poin yang kurang. Lalu kita sampai pada satu pemikiran, Pak Antoni mengatakan, kita adakan satu training seperti yang dulu. Dulu kami itu ada training ya, Riri. Itu kalau saya tidak salah setahun itu 3 kali, itu per level. Jadi ada training khusus untuk tim asisten, ada training khusus untuk officer, ada training khusus untuk chief. Nah, jadi soliditas orang dalam level yang sama kuat. Nah, hal-hal seperti begini, ini merupakan hal yang bisa diupayakan untuk mengembalikan spirit-spirit dalam budaya perusahaan yang mau dikembangkan. Termasuk budaya tadi selain teamwork adalah profesional, passion, dan juga high commitment, Pak. Ya. Itu betul. Juga yang akan nanti dari yang akan dilakukan bisa membuat budaya tadi semakin maksimal berkembang. Ya. Jadi ada berbagai cara ya, Riri, untuk memperkenalkan budaya itu. Ya. Salah satu cara seperti yang sekarang saya lakukan, yang Riri bertanya dengan saya dalam satu forum podcast, atau mungkin kadang-kadang kita tuangkan dalam Instagram, atau kadang-kadang kalau pas kita kebetulan sedang mengadakan satu meeting atau apa, kita juga selipkan budaya-budaya tersebut. Itu untuk mengingatkan. Itu kita jalankan dalam kehidupan kita berorganisasi. Tetapi yang paling penting, yang sebenarnya yang selalu kami ingatkan dan kita selalu upayakan, khususnya adalah dari level atas, top management. Top management harus menjadi motor untuk memasyarakatkan, untuk menyosialisasikan budaya ini dalam organisasi. Itu harus dilakukan, karena mereka adalah menjadi role model untuk karyawan yang di bawahnya. Itu yang selalu harus diupayakan. Nah, kalau begitu Pak Agus, dari budaya yang sudah INPP buat profesional, passion, high commitment, teamwork, apa sih Pak efek yang Bapak harapkan bisa nantinya ada di perusahaan? Karena Pak Agus kan juga sudah menjalani ini puluhan tahun gitu. Memang apakah ada dampaknya ke perusahaan dan kedepannya apa efek yang Bapak ingin harapkan? Pemikiran saya demikian, dari bahwa namanya setiap organisasi bisnis pasti tujuannya adalah profit. Ya. Harus mendapatkan profit untuk menunjang supaya perusahaan itu bisa terus tumbuh. Ya. Nah, tetapi apa yang saya percaya, sebuah profit tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa didukung dengan satu proses yang benar, satu proses yang rapi. Nah, untuk mendapatkan satu proses yang rapi itulah, maka budaya perusahaan ini mainkan peran penting. Ini menunjang untuk mendapatkan satu proses yang rapi. Saya mengambil satu analogi yang very simple, adalah kesebelasan sepak bola. Dalam sebuah kesebelasan sepak bola, kalau Riri juga tahu, itu kan ada posisi-posisi yang berbeda. Ada posisi penyerang, ada posisi
pemain tengah atau gelandang ada posisi back. Kalau penyerang itu selalu yang dielulukan oleh penonton. Kenapa? Karena resultnya kelihatan. Dia bisa membawa bola masuk ke sarang lawan, gol. Maka paling dipuja-puja di mana-mana kalau Riri melihat kesebelasan sepak bola, selalu dipuja-puja itu adalah penyerang. Nah, sama kan di sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang menjadi penyerang itu departemen apa atau divisi apa? Marketing atau project. Kenapa? Ukuran dari prestasinya itu kelihatan dengan jelas. Tim marketing kita hebat, bisa menjual apartemen ini habis dalam waktu setahun atau 2 tahun. Ukurannya jelas. Nah, project ini bagus, project ini hebat, tim kita hebat. Kenapa? Hotelnya bagus ya Pak ya, mallnya bagus ya Pak ya. Nah itu. Jadi mereka adalah departemen yang bisa menunjukkan hasil yang terukur dan nyata. Nah, tetapi jangan salah dan jangan lupa prestasi yang mereka dapatkan itu sebenarnya ada penunjangnya. Nah, penunjang itu siapa? Penunjangnya adalah apa yang berada dalam lini tengah atau gelandang tengah itu. Ada fungsi finance, ada fungsi accounting, ada fungsi owner representative kalau di sini, ada fungsi business development, ya. Itu semua ada fungsi legal, ada fungsi corporate communication, itu tengah. Itu sebenarnya adalah menunjang. Tidak mungkin sebuah gol akan terjadi kalau bola itu tidak digulirkan dari belakang ke depan, ya kan? Kan nggak mungkin bola itu jalan sendiri dari belakang ke depan, atau si penyerang itu menjemput bola dari gawang, dribble sendiri sampai ke depan, kan nggak mungkin. Mungkin baru sampai di tengah sudah dihadang oleh lawan, kan gitu ya. Nah, lebih tidak kelihatan lagi adalah fungsi yang ketiga, fungsi back. Nah, back di sini siapa? Back di sini adalah internal audit. Ini adalah human resources. Internal audit saya sering merasa kasihan juga kalau lihat anak-anak internal audit. Saya selalu mengatakan kepada mereka, jangan berkecil hati. Internal audit itu adalah suatu departemen atau suatu divisi yang mungkin orang tuh tidak bersimpati. Kenapa? Karena rata-rata orang akan punya satu image. Internal audit itu adalah merepotkan saja. Saya lagi sibuk-sibuknya kerja, internal audit datang tanya-tanya, Pak, prosesnya bagaimana? Pak, saya mau audit hasil kerja Bapak. Itu kan merepotkan. Ya. Sehingga mereka banyak orang mengatakan internal audit itu satu departemen yang sebenarnya mereka nggak suka di mana-mana. Dan itu saya alami juga di mana-mana di perusahaan mana. Soal internal audit itu ada yang tidak disuka. Tetapi dalam keadaan di mana ternyata terjadi miskomunikasi, dalam keadaan terjadi kekacauan dalam bekerja antar departemen, orang baru berpaling kepada kok internal auditnya di mana nih? Nah, di sini baru terasa arti penting fungsi internal audit. Human resources sama. Human resources itu ngapain sih? Saya mengklaim biaya-biaya pengobatan, biaya apa? Prosesnya juga lama lah, audit. Bikin kebijakan juga menghambat saya disuruh masuk kerja tepat waktu, terlambat mau diberikan penalti. Ya, sepertinya tidak ada kontribusinya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat tanpa mereka pun nanti juga ini tidak lengkap prosesnya. Kehadiran mereka itu juga sebenarnya adalah memang tidak memberikan kontribusi yang langsung kelihatan terhadap terhadap profit, tetapi ini menunjang satu proses yang solid, gitulah. Nah, dari sini semua, Riri, yang saya mau ceritakan, kita semua ini adalah pemain-pemain yang ada di lapangan, sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya, Riri. Nah, kan harus ada orang yang mengendalikan. Kalau dalam permainan sepak bola itu siapa yang mengendalikan? Kan coach ya. Nah, coach ini siapa? CEO. Oke. Coachnya kan tidak ikut bermain bola, Riri. Coach kan hanya berada di pinggir lapangan. Tetapi coach memainkan peran penting. Karena apa? Pada saat tim ini sebelum berlaga, kan yang menyiapkan, yang melatih, itu kan coach. Coachnya kan harus memberikan contoh. Nah, itu bukan kayak ini arti kata coaching yang tadi saya sebutkan. Coach memberikan contoh, memberikan direction. Nah, pada saat timnya sudah berlaga di lapangan, coach inilah yang bisa mengatakan strateginya mesti begini ya. Kita harus ambil strategi menyerang, kita harus ambil strategi bertahan. Coach ini akan mengarahkan. Kenapa? Karena coach ini tidak terlibat dalam permainan. Coach ini berada di luar
permainan, dan coach ini akan bisa melihat ini secara overall. Nah, jadi dari situ yang saya mau katakan adalah apa? Ini semua adalah satu, ada kontribusinya. Tidak ada dalam organisasi ini yang dibilang tidak ada kontribusi. Satu contoh kecil yang saya mau ceritakan saja, mungkin ini pengalaman saya. Pada saat saya menjadi CEO di sini, namanya messenger, saya menghargai messenger tidak ada bedanya dengan seorang chief. Kenapa? Saya membutuhkan dokumen ini diantarkan ke perusahaan yang lain. Kalau saya tidak ada messenger, bukankah saya harus pergi sendiri mengantarkan? Dan kalau saya pergi sendiri mengantarkan, bukankah waktu saya hilang? Dan saya sebenarnya bisa mengerjakan yang lain, tapi saya nggak bisa lakukan. Jadi saya harus menghargai seorang messenger ini. Ini sebagai sama dengan anggota. Memang levelnya messenger, bukan chief. Tapi sebenarnya kontribusinya, mereka memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. Office boy, saya perlu untuk fotokopi dokumen. Ya bisa saya fotokopi sendiri, tapi kan waktunya terbuang. Padahal saya bisa kerja yang lain. Saya butuh office boy. Nah, jadi apa yang saya mau katakan, kalau dulu saya selalu menekankan, semua yang dalam organisasi ini itu memberikan kontribusi. Tidak ada yang tidak penting, semua sama pentingnya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu spirit itu yang saya selalu perjuangkan. Semua orang adalah penting dengan bagiannya masing-masing. Berarti terakhir Pak Agus, gimana caranya supaya semangat tadi, budaya tadi bisa diterapkan di pada individu masing-masing karyawan di sini? Oke. Sebuah budaya itu tidak bisa disampaikan dan dihafalkan, bukan caranya begitu. Sebuah budaya itu ditunjukkan untuk diresapi. Nah, untuk diresapkan sehingga pada saat kita resapkan dan kita wujudkan dalam bentuk satu tindakan. Output yang diharapkan dari sebuah budaya yang secara secara berhasil diterapkan adalah outputnya diharapkan adalah terbentuknya pribadi-pribadi yang dalam perilakunya itu mencerminkan budaya yang diajarkan di perusahaan itu. Jadi menjadi cita-cita saya Riri dulu adalah demikian. Saya ingin bahwa kalau orang bekerja di Indonesian Paradise Property ini itu punya ciri, ya dia harus profesional. Dia passion, dia punya komitmen tinggi, dan dia sangat menjunjung tinggi adanya teamwork. Sehingga menjadi satu cita-cita saya, kalau alumni-alumni dari INPP ini keluar, dan perusahaan lain kalau menerima application, kebetulan applikannya dari INPP, mereka tuh sudah bisa membayangkan dan menduga, oh ya, saya ambil kalau INPP ini bagus. Kenapa? Karena saya tahu INPP ini orang-orangnya passionate, orang-orangnya profesional, orang-orangnya sebenarnya kalau dalam bekerja itu sangat memperhatikan teamwork, tidak adakan yang perusahaan yang banyak bermain politis ya untuk naik pangkat itu saling menjatuhkan, tapi ini perusahaan ini saya kenal tidak, terus orang-orang juga punya hak. Itu sebenarnya pemikiran saya, cita-cita saya. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang saya harapkan, dan untuk itu memang itu harus diupayakan, dan upayakan itu ya sebenarnya fungsi yang paling vital, fungsi paling utama dari pemimpin. Maka tadi kembali kepada cerita saya yang di awal, kalau dibilang orang yang paling ngotot untuk menjalankan, untuk mengajarkan budaya ini siapa? Ya CEO-nya. Gitu. Oke, Pak Agus terima kasih banyak sudah berbagi di episode kali ini. Semoga bisa menularkan semangat untuk yang menonton podcast episode kali ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Agus. Sama-sama Riri ya. Terima kasih sudah berbincang kali ini. Oke. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Pak Agus Sulistyo yang banyak berbagi cerita dan juga pesan tentang budaya yang akan menjadi fondasi sebuah perusahaan. Kita akan bertemu lagi dalam episode Paradise Indonesia Talks lain yang tentu tidak akan kalah menarik dari episode hari ini. Saya Pascalis Siswari, sampai jumpa.